Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضر النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء والمصنفين جميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى حضرات أرواح مؤسسين حضرة العلماء، خصوصا إلى حضرة روحي حضرة الشيخ كي محمد هاشم أشعري والسليم إبراهيم. شأن الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian semua bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, seluruhnya, kalian semua. Jangan tercecer satupun. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Bersatulah dan dengan semua berpegang kepada tali Allah. Berpegang kepada tali Allah artinya kepada iman billah dan taat, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Wadhkuru, dan ingatlah kalian semua nikmatallahi, akan nikmat Allah alaikum, atas kalian semua. Idh kuntum, ketika tadinya kalian semua itu a'daan, musuh satu sama lain, menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Fa'allafa, maka kemudian Allah melembutkan, melunakkan baina qulubikum, antara hati kalian semua. Fa'asbahtum, maka kalian semua menjadi binikmatihi, sebab nikmat Allah, ikhwanan, saling bersaudara. Perintah Allah untuk bersatu dan tidak terpecah belah ini tentu disertai dengan petunjuk tentang cara untuk menuju persatuan itu sendiri. Karena orang yang tadinya bermusuhan tidak bisa begitu saja bersatu dengan tulus lillah. Maka ada cara untuk bisa bersatu, yaitu dengan cara
menumbuhkan saling kasih sayang di antara sesama. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Lan tadkhul jannata hatta tu'minu." Kalian semua tidak bakalan masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tatahabbu. Dan kalian semua tidak bakalan bisa beriman dengan sejatinya iman sampai kalian saling mengasihi satu sama lain. Nah, lalu Rasulullah bersabda, "Awalam u'allimkum syai'an idza fa'altumuhu tatahabbu." Maukah kalian semua kuajari sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling berkasih sayang sesama kalian. Beliau katakan, afsyus salam, sebarluaskanlah salam. Sebarluaskan salam artinya ya mengucap salam, assalamualaikum, di antara sesama mukmin kenal atau tidak kenal. Assalamualaikum, menyebarluaskan salam, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kita bisa berproses untuk bersatu dengan sungguh-sungguh, maka kita harus menumbuhkan kasih sayang di antara sama kita. Dan kasih sayang itu tumbuhnya karena iman. Dulu di antara orang-orang Arab misalnya, satu sama lain saling bermusuhan antara satu suku dengan suku yang lain. Penduduk Madinah itu ada dua suku Arab yang paling utama, yaitu Aus dan Khazraj, dan selama puluhan tahun, nyaris selama-lamanya, dua suku ini terus-menerus saling bermusuhan. Sampai-sampai ada tradisi saling serang yang seolah-olah terjadwal setiap tahunnya di antara dua suku itu. Tapi kemudian ketika mereka semua diberi hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa, karena iman itu, lalu tumbuh kasih sayang di antara sesama mereka. Mereka menjadi bersaudara satu sama lain. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wala tanaza'u, dan janganlah saling
menentang di antara kalian, saling memusuhi di antara kalian, fatafsaru, sehingga kalian semua ngelokro, semangat iman kalian menjadi merosot karena saling bertentangan satu sama lain. Semangat perjuangan menjadi merosot karena saling bermusuhan di antara kalian. Dan kalau itu terjadi, wa tadhhaba, dan hilang rihukum, wibawa kalian. Rih itu makna aslinya bau, angin atau bau. Dimaksud di sini adalah wibawa. Ya. Apakah di Indonesia ini Nahdlatul Ulama ada baunya apa tidak? Itu tergantung apakah para Nahdlawiyun, orang-orang pengikut Nahdlatul Ulama ini mampu mempertahankan kasih sayang di antara sesama mereka, persatuan di antara sesama mereka, menghindari permusuhan di antara sesama mereka. Karena kalau sudah permusuhan, berpecah belah, semangat NU-nya itu pasti merosot dan NU akan kehilangan baunya. Kehilangan baunya itu artinya kehilangan wibawa. Ya, maka ya wasbiru, bersabarlah kalian semua. Perjuangan itu penuh dengan tantangan, dan dari waktu ke waktu selalu saja atau teramat sering kita menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Ini semua harus dihadapi dengan sabar. Setiap pilihan mengandung resiko-resiko. Ya, menentukan pilihan itu sendiri sesuatu yang menyulitkan, yang menyakitkan bahkan. Mau milih itu menyakitkan, apalagi kalau pilihannya itu, ya apalagi zaman sekarang ini, jarang sekali ada pilihan antara baik dan buruk itu. Jarang, yang ada itu pilihan di antara yang jelek-jelek. Sini jelek, situ jelek, sana jelek ya. Maka memang tidak mudah menentukan pilihan. Ya, tapi syariat telah memberikan tuntunan tentang metode untuk itu. Misalnya yang didawahkan, idza ta'arada dararani alaikum bi akhaffihima. Kalau ada pilihan antara dua hal yang sama-sama jelek, ya pilih yang paling ringan kejelekannya. Nah, paling ringan kejelekannya itu ada cara untuk mengukur. Ya. Para ulama sudah menggali, mengembangkan metodologi untuk itu dengan ilmu usul, dengan rumusan-rumusan qawaid, kaidah-kaidah, dengan penjelasan tentang syarat-syarat untuk memahami hakikat dari suatu realitas. Itu sudah ada metodologinya. Dan semuanya kalau dijalani dengan disiplin,
Itu adalah metodologi yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan, yang well verified gitu. Karena syariat itu tidak bisa pakai kira-kira atau konon, itu tidak bisa, harus jelas. Oh ini tidak baik karena konon katanya, tidak boleh. Jadi harus tahu betul. Kalau tidak tahu ya sudah, tinggalkan. Kalau tidak tahu ya jangan diurus. Semuanya harus jelas. Nah itu ada metode yang sebetulnya sudah disediakan oleh para ulama, kita tinggal pakai. Ya, nah di tengah-tengah masyarakat yang isunya macam-macam, ya jangan kaget kalau kemudian ada salah paham, ada kecurigaan, ada fitnah, apa boleh buat. Apalagi sepanjang zaman, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu, orang alim itu selalu minoritas gitu. Mayoritas itu goblok memang, jadi gimana lagi gitu. Dari dulu tuh, dari zaman Nabi Adam begitu, jadi tidak usah kaget. Makanya harus bersabar menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan itu, selama pilihan itu dibuat dengan disiplin, mengikuti tuntunan syariat, ya, mengikuti panduan-panduan syariat, ya, parameter-parameter syariat. Ya, ada riwayat yang masyhur, saya mendengar ini, saya tidak tahu ini dari kitab mana, tapi saya mendengar riwayat ini ketika ngaji kepada Sidi Syekh Kiai Ali Maksum Krapia. Beliau riwayatkan satu hikayat, benar ndaknya tidak tahu namanya hikayat. Ada seorang zahid, seorang ahli zuhud yang bekal hidupnya itu hanya seekor sapi. Dia tidak bekerja apa-apa, tidak mencari maisha apa-apa, maishanya sapi itu. Kalau haus atau lapar, ya sudah sapinya diperah, diminum susunya gitu aja. Dan sapi ini dituntun ke sana kemari bertahun-tahun karena sumber maishanya cuma sapi itu. Karena dia menjauhi apapun yang tidak jelas-jelas halal, nggak mau sama yang syubhat. Nah, suatu ketika sang zahid ini sholat dalam masjid, sapinya ditinggal dicancang di luar masjid. Belum masuk masjid untuk sholat, beribadah di dalam, sapinya dicancang di luar. Setelah selesai beribadah, keluar, sapinya tidak ada, hilang. Wah, bingung dia. Ini satu-satunya maisha hilang, terus gimana? Terus cari ke sana kemari. Beliau si zahid ini kemudian muter-muter nyari sapi ini. Nah, ketemu sapi ini dituntun orang. Sapi ini dituntun orang. Lah ini apa? Terus dia minta, Pak, itu sapi saya itu. Nah yang nuntun, yang bawa sapi ini tidak mau ngalu. Siapa bilang sapiku sendiri ini katanya. Loh, ini sapi saya, ini sudah ikut saya bertahun-tahun, saya hafal ciri-cirinya. Ini sapi saya ini. Tidak bisa, ini sapi saya sendiri. Ternyata memang maling ini yang nuntun ini. Yang nuntun ini maling. Tidak selesai terus bawa ke qadhi. Bawa ke qadhi,
Ditanya si Zahid ini, apakah penjenengan punya saksi bahwa orang ini ngambil sapi dari depan masjid itu? Ya enggak ada, Pak Kodi itu. Saya enggak punya saksi, tapi saya apal ciri-cirinya, ini sapi saya. Sudah ikut saya bertahun-tahun. Ya tapi kalau enggak ada bukti gimana? Itu kan pengakuan jenengan saja, kata. Nah terus ditanya kepada si maling ini, kamu bener nih, kamu nyolong apa sapimu sendiri? Sapi saya sendiri, kata si maling ini. Kamu berani sumpah kalau ini sapimu sendiri? Berani, kan? Sumpah dia ini, maling nekat memang. Berani sumpah dia bahwa itu sapinya sendiri. Ya karena dia berani sumpah, maka Qadhi memutuskan bahwa sapi ini menjadi haknya si maling. Kenapa? Karena ada kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu liman angkar. Orang yang menuduh harus menghadirkan bukti. Kalau tidak bisa menghadirkan bukti, tuduhannya tidak bisa diterima. Yang dituduh kalau mau mengingkari tuduhan cukup bersumpah. Kalau dia berani sumpah, ya sudah. Ya. Tuduhan tidak bisa ditimpakan kepadanya. Kalau dia berani bersumpah, orang yang dituduh ini. Itu kaidahnya, maka ya, wah kalau begini, ya ini haknya yang nuntun sapi tadi, si maling itu. Ya udah. Nah, sang Zahid yang wali ini, pusing kan, jadi gimana Qadhi ini? Gimana caranya membuktikan Qadhi ini bahwa ini sapiku beneran? Nah, akhirnya dia dekati sapinya. Dia bilang, "Pisapi." Ya bahkan. Kamu ini sapiku toh? Iya bahkan. Sekarang kamu ngomong ke Qadhi sana kalau kamu sapiku. Nah karena ini waliullah ya. Ya, sapi di sabda begitu bisa ngomong sapinya. Ngomong ke Qadhi, "Pak Qadhi, saya ini memang sapinya Mbah ini, yang nuntun ini maling." Kaget Qadhinya, ini luar biasa ini. Wah ini jangan-jangan wali ini orang ini. Atau apa ini, kok bisa sapi gue mau begini? Bingung tadinya aku, tapi punya pikir, akhirnya tetap saja keputusan, tetap sapi diserahkan kepada yang nuntun itu, si maling. Kenapa? Karena walaupun sapinya bersaksi bahwa dia miliknya Mbah Zahid, Mbah Wali tadi, dan yang nuntun itu maling, tapi sapi ini tidak bisa diterima kesaksiannya. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Ya. Dan syahadatu ghairil aqil itu ulam tan akil, tidak bisa diterima. Tidak punya akal bersaksi itu tidak bisa diterima di pengadilan, ya sudah, tetap aja. Ya. Mbah walinya ini judek akhirnya beliau, "Ya Allah Gusti, ini kok ada Qadhi kok ngeyel seperti ini. Ya Allah, entah bagaimana ini Qadhi bingung ini, sudah dikasih bukti seperti itu, masih tidak mau terima. Ini Qadhi bingung ini." Nah, karena disabda begitu itu kursi tempat duduknya Qadhi muter sampai kenceng, sampai
kodinya pening beneran, jadi kayak orang bingung itu pening beneran kodinya. Waduh, ini gimana ini wali beneran ya. Tapi lalu si kodi lalu munajat, ya, ya Allah, ya, saya mengerti bahwa beliau ini mungkin kekasihmu, tapi yang saya putuskan tidak lain adalah perintah syariatmu. Ma fa'altu illa bima amarat syariatuka. Aku lakukan semata-mata yang diperintahkan syariatmu. Terus berhenti kursinya karena itu. Ya, syariat itu begitu. Tidak bisa syariat keputusan didasarkan atas wangsit, itu tidak bisa. Ya, harus dari apa namanya jalur istimbat yang sah gitu. Dan wangsit tidak termasuk di dalamnya. Ya. Begitu. Nah, kalau kita mau bersabar di dalam melaksanakan syariat, walaupun konsekuensinya terkadang berat, menyulitkan, ya, kita tetap harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Allah. Allahu a'lam bishawab.